sekarang kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Tapi kakak punya peraturan. Saat mendengarkan firman, saat nyanyi. Yuk adik-adik, peraturan yang pertama. Nah, kalau mau mulai, adik-adik harus berpakaian rapi. Nah, kalau pakaian rapi berarti adik-adik udah mandi dong. Jangan lupa sikat gigi ya. Nanti pas lagi nyanyi, wah ada aroma-aroma. Kalau sampai adik-adik nggak sikat gigi, malu dong. Nah, terus, kedua, jaga sikap. Nah, adik-adik, kalau lagi nyanyi, kakak-kakaknya lagi bilang, ayo kita nyanyi. Nah, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Loncat, kasih gerakan. Nah, kalau lagi tiga nih, saat dengerin firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang rapi. Buka hati adik-adik, biar firman Tuhan ada dalam hati adik-adik tumbuh juga. Yuk, kita mau siap-siap beribadah buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, 3 peraturan itu. Yang pertama, berpakaian rapi. Kedua, jaga sikap. Dan saat dengerin firman Tuhan, duduk yang rapi. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama kita ya. Benar Kak, benar. Iya. Tapi Kak Kara meskipun kita udah ketemu adik-adik 2 minggu lalu, aku pengen nanya tetap nih Kak, kabar mereka gimana sih di rumah? Kak Kara tanyain dong. Oke, aku tanyain adik-adik di rumah apa kabarnya? Aduh, gak ada yang jawab sih Kak. Kayaknya masih pada tidur deh Kak. Masih pada tidur? Iya. Udah jam 10 loh ini Kak. Aduh, bangunin deh, bangunin. Bangunin yuk adik-adik, coba aku tanya lagi ya. Ya, Adik-adik oke, Kak. apa kabarnya? Luar biasa. Wah, ada yang jawab Kak. Udah pada bangun ya berarti Iya. ya. Harusnya udah pada mandi juga sih Kak. Nah, berarti kalau adik-adik udah siap, berarti udah tahu dong kita mau ngapain sekarang ya Kak. Betul. Kita mau ibadah adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa pakai baju yang rapi, adik-adik duduk yang manis karena kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak. Betul Kak. Yuk adik-adik, kita langsung saja kita berdoa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, bersikap doa yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik telah menyertai adik-adik Tuhan dari tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar adik-adik di rumah akan mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sertai adik-adik, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, supaya adik-adik dapat duduk diam dan tenang Tuhan Yesus, dan dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh. Kak Karen, Ya, hari ini kita mau nyanyi apa ya Kak? hari ini kita mau nyanyi Allah Sanggup Kak. Wah, bener kan cuma Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan segala Jadi kalau perkara di hidup kita ya adik-adik Kak? lagi merasa sedih, adik-adik merasa lagi bete ya Kak. Iya. Allah sanggup, Tuhan Yesus sanggup ya Kak. Betul, Tuhan adik-adik di rumah tapi berdiri dulu dong. Berdiri Manggil dulu, ya. kita mau memuji, kita mau banyak gerak ya Kak. Iya, soalnya betul. ya. Jadi adik-adik berdiri, kasih jarak samping kiri kanan ya karena kita mau banyak gerak hari ini. Oke adik-adik, Ayo kita langsung nyanyiin aja siap ya Kak lagunya ya Kak. Oke. Tepuk tangan ya adik-adik. Ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
itu ada satu lagu lagi nih. Apa tuh Kak? Tapi sebelumnya aku mau tanya adik-adik hari ini seneng gak sih? aku sih seneng banget. Seneng Kak. banget lah ya Kak, Iya. kita semangat buat ibadah. Kita mau nyanyiin lagu juga Kak, judulnya Apa tuh, Hari Kak? Ini Kurasa Bahagia. Wah, pas banget ya Kak. Iya, tapi adik-adik di rumah nyanyinya masih sambil senyum lah, masa nyanyinya Iya. bete-bete. Bener banget. Kan? Oke, langsung kita nyanyiin aja nih Kak lagunya Oke, Kak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk samping kanan kirinya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk samping kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Capek. Seru banget ya Kak Seru Carla. banget Kak. Ih, berarti adik-adik Seru beneran banget. seneng nih Kak hari Bener-bener ini. bahagia hari ini adik-adik ya. Oke, adik-adik di rumah boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sembah Tuhan dulu ya Kak ya. Betul banget Kak. Adik-adik disiapin hatinya, duduk yang manis. Kita mau sama-sama angkat lagu pujian ini. Adik-adik fokus ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan
kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih diizinkan untuk kami bisa memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Tuhan, biarlah apa yang tadi kami nyanyikan, pujian-pujian kami, biarlah itu semua bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah. Biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan terus berikan mereka kesehatan, Tuhan lindungi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah, mereka yang menjalankan sekolah online ataupun yang sudah masuk sekolah, biarlah Tuhan berikan mereka kepintaran, kecerdasan supaya mereka bisa mengikuti setiap pelajaran di sekolah mereka dengan baik. Tuhan berkati juga untuk mama papa mereka, baik yang bekerja di rumah ataupun bekerja di luar, biarlah Tuhan berkati. Tuhan lindungi kemanapun mereka pergi, biarkan dijauhkan dari setiap sakit penyakit dan segala macam virus. Tuhan berkati juga sebentar adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan ini bisa adik-adik jadikan rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi kita beribadah walaupun kita dibatasi oleh yang namanya COVID-19 ya. Kita berdoa supaya semua orang-orang yang ada di negara kita yang terkena COVID biar segera sembuh secepatnya. Nanti adik-adik di rumah dan juga keluarga berdoa ya, buat keluarga dan juga buat teman-teman yang mungkin sedang atau sakit saat ini supaya mereka beroleh kesembuhan. Amin. Nah, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan adik-adik. Yang kita pelajari hari ini temanya adalah bagaimana kita belajar untuk memiliki hati yang mengasihi. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari para nabi, para raja-raja yang ada di Alkitab. Tapi saat ini Kak Udut mau ngambil cerita soal, coba tebak, tahu ceritanya nggak? Oke, kakak kasih bocoran ya. Jadi ini cerita tentang anak yang kabur dari orang tuanya. Betul sekali, judulnya adalah tentang anak yang hilang. Lalu kita mau belajar apa dari situ Kak? Kita bakal belajar tentang bagaimana bapak atau ayahnya si anak itu menerima dengan hati terbuka sekalipun saat itu anaknya sudah berbuat jahat atau mungkin meninggalkan papanya. Jadi ceritanya begini. Suatu hari ada anak bungsunya, anak yang kedua, lalu dia datang ke papanya. Dia ngomong begini, Papa, aku minta bagianku dong, aku mau pergi. Aku mau buat uang ini supaya aku bisa bekerja di tempat lain, supaya aku punya usaha lain. Intinya minta deh bagianku Papa. Tahu nggak teman-teman, adik-adik semuanya, papanya kira-kira ngasih nggak? Kasih, karena papanya itu kan penuh kasih ya. Apapun yang diminta sama anak-anaknya itu bakal dikasih. Sama kayak kita adik-adik semuanya, saat kita berdoa, kita mengucap syukur, kita memohon kepada Tuhan, oh Tuhan aku ingin ini, aku ingin itu. Dan saat kita berdoa untuk meminta hal-hal tersebut adik-adik, dan kita juga memohon kepada Tuhan, please dong Tuhan, Tuhan tahu nggak? Tuhan ngasih kok. Tuhan bakal ngasih. Sama juga dengan cerita soal tadi saat anaknya tadi minta bagiannya ke papanya, itu diberikan. Nah, lalu dia meninggalkan semua keluarganya, terutama dia meninggalkan papanya. Dan saat dia pergi, tahu nggak? Dia itu menghambur-hamburkan uangnya tadi yang diminta dari papanya. Dia minta tuh uangnya ya. Itu harusnya dia bisa kelola buat banyak hal, bisa buat usaha atau bisa ditabung lah. Ini dihambur-hamburkan, dibuat jajan sembarangan. Ngomong-ngomong, adik-adik suka menabung nggak? Yang suka bagus banget, yang belum belajar buat menabung, belajar ya. Supaya nanti tidak seperti kejadiannya kayak anak yang hilang ini. Nah, lalu saat semua uangnya itu yang diboroskan tadi udah habis adik-adik, apa yang terjadi? Tempatnya itu kena bala kelaparan, dan tahu nggak akhirnya dia juga diusir atau tidak disukai sama orang di sekitarnya karena nggak ada duit lagi adik-adik. Kasian ya. Saat kita tidak punya apa-apa, banyak nggak kira-kira yang menjauhi kita atau tidak mau berteman dengan kita? Banyak. Tapi saat itu apakah anak tadi itu setelah dia tidak punya apa-apa dia menyerah? Tahu nggak?
Dia akhirnya cari kerja. Dia mau cari makan, yang penting aku makan dulu deh, aku gak punya duit lagi. Dan orang yang ada di situ bilang, yaudah kalau kamu mau makan, kalau kamu bekerja yaudah kerja deh, tapi ngurus babi ya. Adik-adik pernah lihat babi nggak? Kalau babi itu kan beda loh sama ayam, sama anjing yang kita punya, sama hewan lain itu babi itu kotor. Oke? Nah, akhirnya karena dia nggak punya pilihan, bayangkan ya adik-adik, dia itu posisinya saat itu dulu, dia itu orang kaya, dan juga dia mau minta apapun dikasih papanya, dia hidupnya mewah, dia mau makan apapun disediakan, tapi pada saat itu, saat dia sudah menghabiskan, menghamburkan, memboroskan semua uang pemberian papanya tadi, dia harus mengiyakan untuk bekerja, untuk mengurus babi tadi, dan dia jarang dikasih makan. Saking laparnya nih, karena dia tidak diberi makan, dia mau makan makanan babi tadi. Lalu kan dia mikir ya ngapain juga ya aku ada di sini. Kalau aku balik ke tempat papaku, aku bakal diterima nggak ya? Tapi aku balik aja deh. Tahu nggak adik-adik? Dia akhirnya nekat kembali. Dia memberanikan diri untuk kembali ke papanya dengan sebuah catatan. Tentunya dia merasa bersalah dong. Ya ampun, aku udah nyakitin papaku. Kira-kira papa masih nerima aku nggak? Lalu dia berencana kembali ke tempat papanya. Nah, ini dia yang paling penting. Kira-kiranya adik-adik, papanya marah nggak sama dia? Ngusir dia nggak? Atau orang-orang yang ditinggalkan selain papanya kira-kira marah nggak? Ngapain kamu balik? Begitu nggak adik-adik? Biasanya begitu ya. Cuman tidak dengan hal ini. Waktu papanya lihat anaknya yang bungsu itu kembali kepada dia, satu hal yang terjadi. Papanya itu dengan semangat, dengan bahagia itu langsung datang. Bayangkan ya, yang datang itu adalah papanya menyamperin anaknya saat ada niat mau kembali. Dia punya hati ingin kembali. Akhirnya papanya itu bahagia banget. Papanya itu nggak begini adik-adik. Nggak mengatakan hal-hal yang kasar, yang jelek atau tidak diomel-omelin enggak. Ini tahu nggak adik-adik? Anaknya itu tidak diomelin sama dia loh. Diberi maaf, diberi semua hal yang dibutuhkan dia, dan tahu nggak adik-adik? Dia kembali seperti kehidupannya yang lama tadi. Yang lama maksudnya sebelum dia itu menghamburkan atau sebelum dia itu menghabiskan semua uang yang dihabiskan ya. Dia itu kembali ke papanya dan hidup penuh sukacita dan berkecukupan. Oke, lalu apa yang kita pelajari dari sini? Coba Kak Udut mau mengajak kalian membayangkan. Oke, bayangkan ya. Bayangkan kalau kalian dijahatin sama temen. Ditinggalin sama teman, kita lagi enak main ya. Lagi enak main, tiba-tiba kita ditinggalkan. Padahal kita mau ngapain pun, kita bakal bantu dia. Lalu tiba-tiba saat dia berbuat kesalahan nih adik-adik, dia kembali kepada kita. Karena dia nggak punya teman. Kira-kira adik-adik masih mau berteman sama dia nggak? Atau begini. Saat kita itu kan tiap hari kan kita minta apapun atau minta seseringnya kepada orang tua, dikasih tuh ya. Mau jajan ke mall atau mau minta ini minta itu bakal dikasih. Lalu saat kita tiba-tiba itu berbuat salah nih contohnya lupa matiin TV saat nonton, atau lupa matiin keran air sampai akhirnya tumpah-tumpah, atau lupa nutup pintu, atau lupa banyak hal deh pokoknya. Kira-kira orang tua kita masih mau maafin kita nggak? Kira-kira saat tadi nih teman kita itu berbuat salah kepada kita bisa maafin nggak? Kita bisa berteman nggak? Kita bisa punya hati nggak buat memaafkan atau berteman dengan mereka semua? Susah ya kalau kita bayangkan, tapi ingat Tuhan Yesus sendiri juga sudah mau membuka hatinya menerima kita saat kita berdosa. Saat tadi anak bungsu tadi kembali ke papanya itu menerima dengan tangan terbuka. Bahagia banget. Papanya itu nggak bahas soal kesalahan dia di masa lalu, enggak. Oke? Tuhan Yesus tidak membahas tentang kenakalan, kejahatan kita di masa lalu, enggak. Orang tua kita juga nggak bakal
memukul kita atau menjahati kita, mungkin menasehati, tapi itu pun kita dinasehati karena kita dikasihi loh. Begitu juga dengan adik-adik sekalian. Kalau adik-adik itu punya teman yang mau berteman kembali, walaupun dia jahat, walaupun dia pernah nakal, walaupun dia itu pernah nyakitin kita, coba buka hati. Buka hati selebar-lebarnya, terima mereka semua. Tapi Kak Udut, kalau nanti aku dinakalin lagi gimana? Oh, nggak masalah. Justru itu bakal melatih kita adik-adik semuanya. Kita bakal dilatih untuk bersabar, hati kita makin kuat, dan kita akan menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh Kak Udut, kalau begitu kan kita dianggap bodoh dong Kak Udut. Karena kita itu gampang memaafkan, kita itu gampang dihianati atau gampang dicengin, atau banyak hal Kak Udut. Nanti kita dianggap lemah, dianggap bodoh Kak Udut. Ingat, kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kita melakukan semua kebaikan, kita berbuat baik saat dijahati, kita menghormati orang tua, kita memaafkan, itu semua adalah tindakan kita untuk mengasihi Yesus. Ingat, melatih hati kita untuk mengasihi. Setiap saat, setiap hari, setiap ada kesempatan. Dan justru saat orang-orang itu mengecewakan kita, atau bahkan saat kita mengecewakan orang sekalipun, kita bakal belajar untuk satu memaafkan, dan saat kita menjahati orang, kita belajar untuk meminta maaf. Dan semua itu dilatih di dalam hati kita. Untuk belajar rendah hati, untuk belajar mengasihi, untuk belajar memaafkan, dan untuk belajar untuk berubah saat kita mau untuk diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin adik-adik. Ya, bagus ya firman-Nya hari ini, di mana kita belajar tentang anak yang hilang tadi, di mana dia kembali kepada Bapa, dia diterima dengan hati terbuka. Dan kalian juga saat kita berdosa, berbuat nakal, kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Aku mau kembali Tuhan, aku nakal, aku minta maaf. Tuhan gak bakal ngasih hukuman, Tuhan malah akan senang banget dan akan melupakan semua perbuatan jahat kita. Mari nak, kembali kepada Tuhan. Kita bakal disambut dengan sangat baik. Amin adik-adik. Dan sebagai tindakan bagi kita, karena sudah dikasihi oleh Tuhan, saat teman-teman kita atau adik atau kakak atau siapapun yang berbuat jahat kepada kita, yang pernah ngecewain kita, yang pernah membuli kita di sekolah atau di lingkungan, saat mereka datang untuk mau berteman dengan kita, untuk minta maaf atau tidak minta maaf sekalipun, kita maafkan. Kita latih hati kita untuk dapat selalu belajar mengasihi setiap saat. Ini tentang hati kita adik-adik. Amin. Kita berdoa, kita berusaha, kita berjuang supaya hati kita seperti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya hati kita dapat lebih kuat lagi setiap hari, setiap saat. Kita latih, kita perkuat setiap saat. Amin. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Yang mau taruh tangannya di dada boleh, yang mau berdoa begini juga boleh, yang mau angkat tangan boleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu di mana Engkau masih menerima kami dalam segala kekurangan kami, kejahatan kami, tetapi Engkau dengan tangan terbuka, dengan kasih-Mu membuka hati-Mu kepada kami dan menerima kami apa adanya Tuhan. Latih kami juga Tuhan setiap saat, supaya kami memiliki hati seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus, di mana saat kami dijahati atau diperbuat tidak baik oleh orang lain, kami belajar untuk membuka hati kami, memaafkan mereka semua, menerima mereka semua, dan melupakan semua kejahatan atau kelalaian yang mereka pernah berbuat kepada kami Tuhan, supaya kami sama seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan, dengan tangan-Mu yang terbuka Engkau menunjukkan adik-adik semuanya, semua manusia, sebesar inilah hatiku kepada kalian, menerima kalian semua. Dan Engkau mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kami. Dan itu menunjukkan betapa besar kasih-Mu, betapa besar hati-Mu Tuhan dalam menerima kami setiap saat. Kiranya Tuhan Engkau mau mengajarkan kami Tuhan, supaya memiliki hati yang besar, yang penuh kasih seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus.
Ajarkan kami semua Tuhan. Apalagi anak-anak saat ini Tuhan, dalam pembelajaran online, maupun itu dari Google Meet, maupun itu dari Zoom Tuhan, kami akan tergoda Tuhan untuk berbuat lebih tidak baik lagi Tuhan. Karena godaan kami untuk berbuat jahat, godaan kami untuk berbuat nakal, di mana kami tidak bisa merespon teman-teman sekelas kami dengan langsung Tuhan, tidak seperti di kelas. Jagai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya dalam setiap kami berusaha sama dengan seperti Engkau Tuhan. Kami dapat berjuang selalu setiap saat. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami kasihi. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu lagi, bye-bye.